Oke, kembali lagi di Room Ngayal dengan konten hiburan, konten musik dan cerita dalam musik. Oke? Sunyinya malam pasti akan ada datangnya siang. Dunia selalu berputar, dosa pun menanti setiap saat. Oh, oh, oh. Setiap saat. Napas dan jiwaku pasti akan kembali padanya. Hatiku akan damai bila berjumpa dengannya. Dia Maha Pengasih dan Penyayang. Oh, 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 oh. Kaulah yang meniupkanmu dalam hati ini, di dalam jiwa. Kaulah yang menerangkan hati dari gelapnya dunia yang fana. Oh, 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 oh. Ku bersujud padamu di penghujung malam. Ku serahkan semuanya hanya kepadamu. Kaulah yang meniupkan nur dalam hati ini, di dalam jiwa. Kaulah yang menerangkan hati dari gelapnya dunia yang fana. Kaulah yang meniupkan nur dalam hati ini, di dalam jiwa. Kaulah yang menerangkan hati dari gelapnya dunia yang fana. Oh, 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 ya, itu salah satu lagu. Kita semua manusia, semua makhluk pada waktunya akan kembali kepadanya, kembali kepada fitrahnya untuk menghadap Sang Kuasa. Nur kita akan kembali kepadanya. Dialah yang meniupkan nur kita, dan kepada Dialah kita nanti akan terakhir berhadap, menghadap Sang Ilahi. Dari dulu tuh
apapun yang gue lakuin, negatif, positif, pasti sesuai dengan tema di bagian terakhir nih, ada nih si Cek buat, ku bersujud padamu di penghujung malam. Nah, memang itu gue sering lakuin itu. Saat-saat malam, tengah malam, di penghujung malam, kita lebih dapat untuk berdoa, lebih dapat untuk memberikan makanan kepada ruh kita, karena ruh juga memerlukan makanan dalam bentuk penghambaan kepada Sang Pencipta. Sedikit bicara masalah ketuhanan lagi, karena di lirik dari lagunya memang bahwa manusia nanti pada waktunya akan kembali fitrah kepada Sang Ilahi. Jadi ini suatu lagu ini bercerita tentang bagaimana di dalam hati kita, dalam hal ini dalam ruh kita, rasa rindu, rasa kangen, ingin berjumpa kepada Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang selama ini pernah memberikan kasihnya kepada kita di alam semesta, rezekinya untuk kita bisa dapat hidup, dapat makan, dapat tinggal. Jadi di dalam refnya tuh bahwa dialah yang meniupkan nur, meniupkan cahaya, meniupkan ruh kita ke kolbu kita. Dan saat-saat jasad gelisah dan ruh kita juga gelisah, maka dialah yang menerangkan kegelapan dalam kehidupan kita. Jadi saat-saat galau, saat-saat gelisah, merasa tidak punya solusi dalam hidup, pasti manusia akan kembali berdoa. Dan manusia itu pasti akan merasa mempunyai power kembali, mempunyai kekuatan kembali untuk hidup setelah dia berdoa. Ya hampir sama dengan konten-konten gue sebelumnya dari lirik lagu ini, bahwa manusia itu ada jasad, di dalam jasad itu ada sesuatu yang gaib, ruh yang juga memerlukan makan, memerlukan minum, seperti layaknya jasad memerlukan makan, memerlukan minum untuk hidup. Ruh pun sama, memerlukan juga, tapi dalam hal ini bukan makanan ya, yang kita biasa kita lihat, dan juga bukan air yang kita minum, tapi adalah doa spiritual yang membangkitkan ruh kita untuk kembali dapat semangat menjalankan kehidupan. Karena hidup itu harus seimbang. Fisik kita memerlukan hal dunia. Dalam tubuh kita, ruh kita juga memerlukan spiritual yang harus dijaga setiap hari. Jadi manusia itu nggak boleh egois, nggak boleh. Seperti kayak gini, lu mempunyai anak, yang belum mempunyai anak lah akan punya anak. Atau pasti dalam hidup itu yang tidak punya anak pasti akan punya seseorang yang dia sayangi. Tetapi anak tersebut atau orang tersebut setiap hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, bahkan seminggu, 2 minggu tidak pernah menemui kita, tidak pernah. Kita akan merasa kecewa pasti. Begitu juga Tuhan. Kita diciptakan, tapi kita tidak pernah mendatanginya. Dengan cara apa? Sujud kepadanya, berdoa, mohon ampun. Makanya jangan egois. Kita memerlukan ritual-ritual itu untuk bersujud kepada suatu zat yang berkuasa dalam semesta ini. Jadi jangan merasa bahwa udah baik,
lu udah baik, lu nggak memerluin lagi tuh sujud untuk lu sholat. Jangan. Itu suatu bentuk penghambaan menurut gua, penghambaan kita untuk bersujud kepada Tuhan. Cobalah belajar. Yang belum terbiasa ya lakukanlah sehari sekali, sehari 2 kali, lama-lama akan terbiasa 5 kali, bahkan lebih, akan lebih rutin lagi nanti.